Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Sehat semua? Ya, baik. Untuk pagi ini kita akan membahas tentang tematik, yaitu tema 8 yang berjudul Daerah Tempat Tinggalku. Nah, baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita membiasakan diri berdoa agar Tuhan selalu melindungi kita, diberi kesehatan, keselamatan, dan diberikan kemudahan-kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Daerah tempat tinggalku dalam buku LKS ada halaman 4, itu ada fiksi, ada cerita fiksi. Apa itu fiksi? Lanjut. Cerita fiksi adalah seluruh narasi yang sebagian atau seluruhnya berkaitan dengan peristiwa tidak faktual atau tidak nyata, ya. Jadi cerita hayalan gitu. Cerita fiksi sifatnya imajiner, imajinasi, dan diciptakan oleh seseorang berdasarkan imajinasinya, baik itu berbentuk tontonan, pendengaran, ataupun tulisan. Sekarang kita baca bersama-sama buku halaman 4, buku halaman 4 LKS tema 8. Silakan kalian baca ceritanya. Lanjut. Ya. Nah, setelah selesai membaca, di sana kita lihat, ayo kerjakan. Ada tokoh, ada sifat. Nah, dalam cerita Raja dan Kudanya Si Hitam ada tokoh-tokoh. Kalian bisa lihat siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat di sana dan dan bagaimana sifat masing-masing tokoh tersebut. Kalian bisa ketahui setelah selesai membaca. Kalau kalian tidak membaca, tentu belum tahu tokoh dan sifatnya. Jadi tolong itu kerjakan, diisi di dalam buku tulis, ya. Ayo lanjut. Nah, sekarang kita ayo mengamati. Ya, di sini kita lanjut dengan ayo mengamati. Kita lanjut dengan pelajaran IPA, yaitu tentang gaya. Nah, itu ada seorang anak sedang mendorong. Nah, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Ya, dia mendorong berarti dia melakukan gaya. Nah, pada gambar ada gerakan tarik dan mendorong. Ya, itulah namanya disebut dengan gaya. Ya, kita lihat pada gerakan ini bisa kita lihat pada buku halaman 5 LKS-nya. Lanjut. Pengaruh gaya terhadap benda. Menggerakkan benda diam, ya, kayu kotak yang diam apabila ditarik akan bergerak ke arah penarik. Nah, contohnya seperti gambar yang kalian lihat ini. Ya, ditarik sekarang. Ya, nah itu ditarik. Dia akan bergerak kepada orang yang menarik. Nah, jadinya benda kotak itu diam, sekarang ditarik sama 3 orang, jadi akan bergerak ke arah orang tersebut. Ya, lanjut. Nah, selain itu, membuat benda bergerak, ya, jadi diam. Benda yang bergerak itu menjadi diam. Saat kotak ditarik dari arah yang berlawanan dan dengan tenaga yang sama, maka kotak yang bergerak akan diam. Contoh seperti kalian lihat pada gambar tersebut. Ya, diam jadinya, dengan sebelah kiri 3 orang, sebelah kanan 3 orang, jadi yang bergerak tadi bisa menjadi diam. Ya, lanjut. Pengaruh gaya terhadap benda. Yang ketiga yaitu mengubah kecepatan benda gerak. Ya, mengubah kecepatan benda gerak. Saat kotak ditarik dari arah yang berlawanan dengan perbedaan tenaga, maka kotak yang awalnya cepat akan mengalami perubahan kecepatan gerak. Kotak yang, ya, lanjut.
mengalami perubahan gerakan cepat. Ya. Baik, lanjut. Pengaruh gaya terhadap benda berikutnya adalah mengubah arah benda bergerak. Saat kotak ditarik dari arah yang berlawanan dengan tenaga yang lebih kuat, maka arah gerak akan berubah. Arah geraknya akan berubah, tenaga yang kuat. Ya, kita lihat. Ya. Ya. Berubah. Baik. Pengaruh gaya terhadap benda yang berikutnya adalah mengubah bentuk benda. Nah, bentuk benda yang semulanya seperti persegi panjang, ya bisa berubah seperti yang kalian lihat uang seribuan ini. Ada beberapa benda yang tidak mengalami perubahan gerak, tapi bentuk seperti kertas yang disobek menjadi beberapa bagian lebih kecil. Ya, benang jahit ditarik akan bisa putus. Jadi mengubah bentuk benda seperti ini. Tadinya bentuk bendanya persegi panjang yang panjang, ya sekarang bentuknya menjadi 2 persegi panjang yang kalian lihat itu, ya berubah bentuk dia. Baik, lanjut. Coba sekarang ayo diskusi. Ya, lihat halaman 6. Ya, pada halaman 6 kita lihat, coba diskusikan apa kira-kira perbedaan gaya dan gerak. Kita diskusikan percobaan gaya dan gerak. Gaya itu apa? Gerak itu apa? Ya, lanjut. Nah, baik. Sekarang kita akan berlanjut tentang SBDP, yaitu tentang tempo nada. Nah, kalian sudah pernah pelajari tentang istilah tempo dan keterangannya. Nah, lihat, tempo itu apa? Tempo adalah suatu yang berhubungan dengan cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Cepat lambatnya lagu dinyanyikan itulah yang disebut dengan tempo. Nah, istilah tempo itu ada bermacam-macam. Ada largo, lento, adagio, andante, moderato, allegro, vivace dan presto. Nah, di sana keterangannya sudah kalian lihat pada tabel yang ada di buku halaman 7. Ya, buku LKS halaman 7. Nah, sekarang lanjut kita akan lihat tentang nyanyian dondong oposola. Apa kalian bisa menyanyikan semuanya? Ya. Baik, kalau kalian tidak bisa menyanyikan, bisa kalian lihat atau dengarkan nyanyian berikut ini. Opo salah duku cilek-cilek
Lanjut. Nah, itulah nyanyian Dondong Apa Shola yang berasal dari Jawa Tengah. Silahkan kalian pelajari biar kalian tahu juga lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia ya, termasuk lagu dari Jawa Tengah tersebut. Ya. Baik. Kerjakan tugas di halaman 7 mengenai judul, asal lagu, tanda tempo lagu, ya, tempo lagu, biramanya, nada, dan syair lagunya. Nah, syair itu kalian bisa kerjakan di buku tulis ya, misalnya judulnya apa, tulis berupa tabel boleh, langsung aja boleh, terserah, yang penting benar ya. Lagunya misalnya ibu kasih contoh, judul lagu adalah Dondong Apa Shola, asal lagunya dari mana, bisa berupa tabel, bisa langsung berupa jawaban ya, tapi tulis ya sesuai dengan petunjuk halaman 7 tersebut. Ayo kerjakan. Yuk. Nah, sekarang ayo belajar. Nah, contoh cerita fiksi adalah cerita rakyat. Ya, cerpen, yaitu cerpen, cerita pendek, dan novel. Ya, cerita rakyat sendiri dibagi lagi menjadi cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Masing-masing. Cerita rakyat itu ya seperti cerita jenaka. Nah, cerita jenaka itu adalah cerita pendek yang berisi kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi yang membaca atau yang mendengar. Ya, misalnya kita membaca tentang cerita jenaka, begitu kita baca langsung jadi ketawa, jadi tersenyum sendiri ya, karena ceritanya menimbulkan keceriaan ya. Baiklah, cerita mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa dan peri. Dewa dan peri ya, alam-alam gaib, alam yang tidak bisa kita lihat itu ya, modelnya itu namanya mite. Nah, kemudian fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh binatang yang diceritakan hidup bermasyarakat seperti manusia. Contohnya seperti si kancil itu ya, cerita tentang binatang yang menceritakan tokohnya adalah binatang. Kemudian legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, terjadinya asal terjadi asal usul suatu benda atau kejadian suatu tempat atau daerah. Contohnya di sana kalian ingat dengan cerita si maling kundang, tangkupan perahu. Nah, itu modelnya. Kemudian sage. Sage adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah. Contoh cerita kepahlawanan. Nah, cerita kepahlawanan di sini contohnya tentang sage. Ya, kalau di Bali cerita calon harangnya itu termasuk sage ya. Lanjut. Cerita pendek. Cerita pendek adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Yaitu, nah, yang sering cerita pendek ini sering disingkat dengan cerpen. Ya. Cerpen dapat diselesaikan dibaca dalam sekali duduk. Itu maksudnya. Kalau novel itu dibaca agak lama ya, berulang kali, bisa sekarang dibaca belum selesai besok sambung lagi. Kalau cerpen begitu kita baca sampai selesai, itu yang dikatakan dibaca dalam duduk, sekali duduk itu bisa menyelesaikan. Contoh cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Nah, seperti gambar kambing Mang Ombling ya, silakan. Ya, baik, lanjut. Novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh.
Contoh Laskar Pelangi karya Andre Hirata. Ya, setiap tokoh diceritakan wataknya. Jadi panjang, itu tidak bisa kita baca 1 jam. Itu lumayan panjang ya. Baik, lanjut. Nah, ayo baca cerita di halaman 8. Baca cerita di halaman 8 dan ayo kerjakan ya, ayo mencari tahu di halaman 9-nya. Ya, kaca. Di halaman 9 kita cari tahu di halaman 9, jelaskan dan berikan contoh dari cerita rakyat itu. Ya. Baik, lanjut. Nah, ayo belajar. Ya. Ayo belajar kembali ya, membicarakan tentang kita memberikan gaya pada benda, maka benda akan bergerak. Contoh, pada saat mendorong meja, kedua kaki menginjak lantai ke belakang untuk menyangga bobot tubuhmu. Hal ini menghasilkan gaya dorong yang dipakai menggerakkan meja ke depan. Coba dorong meja di keramik dan di tanah. Nah, akan lebih mudah di keramik. Hal itu karena semakin halus permukaan, maka semakin kecil gaya geseknya. Nah, ada 3 hal pengaruh gaya terhadap benda, yaitu menggerakkan benda diam, mengubah kecepatan, dan mengubah arah serta bentuk benda. Nah, ayo kerjakan di buku LKS halaman 10. Kalian bisa kerjakan di buku LKS halaman 10. Ya, lanjut. Nah, untuk hari ini sekian dulu yang bisa kita lakukan ya. Mudah-mudahan di lain hari bisa kita lanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan kalau kalian selalu diberi kesehatan, dan ingat, jangan keluar rumah, jaga kondisi badan, suasana lingkungan yang sekarang kita dengar-dengar bahwa virus coronanya ya masih membahayakan. Ingat tugasnya, nanti kalian kerjakan, ayo mencari tahu tersebut, ditulis di buku tulis ya, halaman 9 ya. Itu ada 5 jenis cerita fiksi. Ada cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Itu pengertiannya apa masing-masing, terus contohnya apa. Itu untuk tugas kalian ya. Dan lagi satu, hafalkan lagu daerah ya, yang berjudul Dondong Apa Salahnya, yang berasal dari Jawa Tengah tersebut. Nah, 2 itu aja dulu. Besok kita lanjutkan lagi. Untuk pertemuan hari ini cukup itu aja dulu tugas kalian. Ingat, lagu itu kalian hafalkan, dan sudah ada tugasnya juga tentang syair yang di halaman berapa tadi? Di halaman, kalau tidak salah, lagu Dondong Apa Soloknya ya, di halaman 7 ya. Ayo kerjakan itu. Judul lagu apa? Syair lagu berarti kata-kata dalam lagu itu yang ditulis. Jadi tinggal kalian menghafalkan. Nah, itu ya. Nah, hanya sekian untuk pertemuan hari ini ya. Dan ingat, jangan keluar rumah karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Nah, untuk orang tua saya berpesan ya, jangan diajak anaknya ke keluar rumah ya, ke tempat keramaian ya, biar tetap anaknya sehat dan keluarga tetap sehat. Usahakan jaga kondisi badan ya, makanan yang sehat, yang bergizi, olahraga ya, dan jangan lupa kebersihan. Nah, sekian hari ini, dan saya ucapkan
Terima kasih. Oke.